Haleluya, setiap jam Tuhan kami memerlukan-Mu. Pujian yang sangat indah bahwa setiap jam, setiap detik, menit, jam, setiap saat kita memerlukan Tuhan. Mari di pagi ini kita datang kepada Tuhan, kita memerlukan Dia agar kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, kami berterima kasih penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami bangun pagi dan tidak kurang satu apapun, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Dan berkati kami sepanjang hari ini, sertai kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Rancangan iblis mau celakaan mara bahaya, sakit penyakit COVID-19 tidak akan menimpa kami. Darah Yesus yang membungkus kami, sehingga sepanjang hari ini kami melakukan hal yang baik, yang bersih, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, lewat firman Tuhan ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberi kelegaan, yang putus asa Tuhan beri pengharapan yang baru. Dan orang dalam firman Tuhan ini, orang boleh berjumpa dengan Tuhan, dan orang berjumpa dengan Tuhan dia akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hari ini tema kita adalah bicara tentang Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai kita. Semakin kita dewasa dalam iman, semakin kita dekat dengan Tuhan, seharusnya kita tidak lagi mengejar berkat dan mujizat, karena kita percaya berkat mujizat itu otomatis terjadi bagi orang-orang yang taat dan setia. Tetapi kita mengejar penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah Tuhan sudah menyertai kita, Pak Pendeta? Kenapa kita harus mengejar? Artinya di sini adalah kita melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga akhirnya penyertaan Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita. Mari kita baca Alkitab kita, Roma pasal 16 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Demikian Alkitab berkata, kabar tentang kesetiaanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya apa? Kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ini yang saya katakan, saudara. Hati kita harus bersih terhadap apa yang jahat, dan kita harus bijaksana dari apa yang baik. Lalu kemudian ayat 20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segerakan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, ingat dengar baik, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, dan pergumulan boleh datang, tetapi Tuhan menyertai kita. Iblis tidak boleh ada di telinga kita, dia harus ada di bawah kaki orang percaya. Karena itu kalau iblis mulai berbicara, membisikkan ketakutan, kekhawatiran dalam hati pikiranmu, tolak dalam nama Yesus dan berkata, iblis, kau ada di bawah telapak kaki orang percaya, karena Tuhan menyertai kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia menyertai kita artinya apa? Dalam suka dan duka dia selalu ada. Alkitab berkata, melewati air mata kita tidak dihanyutkannya, melewati air kita tidak dihanyutkannya, melewati api tidak dihanguskannya. Artinya ada suka ada duka dalam kehidupan ini, Tuhan menyertai kita. Yang kedua, dalam mujizat dan badai. Ada badai, ada mujizat, ada pertolongan Allah menyertai kita senantiasa. Yang ketiga, dalam kekuatan dan kelemahan. Dikala kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Dikala kita kuat, kita diingatkan kita adalah orang yang lemah dan harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara, ada masa-masa kekurangan, ada masa-masa di saat kekurangan kita berkata, kenapa saya Tuhan? Tapi bukankah masa kekurangan mengingatkan kepada kita, Tuhan selalu menyertai kita, saudara? Bukankah di saat kelimpahan kita selalu berkata, terima kasih Tuhan? Arti itu juga mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari kita tanpa mempersiapkan yang lebih baik. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, panjang hari ini ingatlah, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Dia menyertai kita, dia menemukan kekurangan kita, dan dia menyempurnakannya. Artinya, dia Tuhan selalu mengangkat kegagalan kita dan menyempurnakan kita. Yang kedua, dia menemukan kelebihan kita dan kekurangan kita, namun dia memeteraikan kita dengan mendidik kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersiaplah hati kita dididik oleh Tuhan sepanjang hari ini, karena lewat didikan Tuhan, kita makin dekat dan berkenan dengan Tuhan. Buka hatimu kepada Tuhan. Dan ingatlah, apapun badai masalah persoalanmu sepanjang hari ini, Tuhan menyertai kita. Dia mendidik kita, dia mengajar kita untuk hidup dalam perkenanannya Tuhan. Kita berdoa. Bapa, ada masalah, ada tantangan dalam hidup ini, kami percaya Tuhan tetap menyertai kami. Karena dalam penyertaan Tuhan, Tuhan menemukan kekurangan dan kelemahan kami, serta menemukan kegagalan kami. Namun Tuhan tetap memberikan kami pengharapan. Itulah yang kami percaya, pengharapan dari Tuhan tidak pernah sia-sia. Yang kedua, kami diingatkan oleh Tuhan dalam penyertaannya. Tuhan menemukan kelebihan dan kekurangan kami, namun juga Tuhan memeteraikan kami dengan mendidik kami agar kami tidak sombong. Karena itu Tuhan ampuni kesombongan kami, ampuni kejongkakan kami, bawa kami makin dekat
berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sepanjang hari ini kami adalah penyertaan Tuhan yang kuat, dan Tuhan menyertai kami, memberkati kami. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Selamat hari Minggu. Jangan lupa saudara, sepanjang hari ini ingat beribadah kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati saudara dalam program kita setiap pagi bersama Tuhan. Haleluya, amin.